Ini adalah bahaya yang dapat timbul dari penyakit varikokel alias varises di buah zakar pria. Kita akan membahasnya secara mendalam di video ini. Mulai dari apa itu varikokel, apa tanda gejalanya, bagaimana cara mengetahui penyakit ini, juga langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pengobatannya. Harapannya setelah kalian selesai menyaksikan video ini, kalian bisa memahami lebih lanjut mengenai permasalahan varikokel. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, salah satu kasus yang cukup sering saya temui itu adalah gangguan kesuburan para pria. Jadi pada pria-pria, mereka itu ada yang berkonsultasi karena sulit memiliki keturunan. Ketika diperiksa, ditemukan kalau spermanya bermasalah. Ternyata salah satu penyebab gangguan sperma tersering yang saya temukan itu dikarenakan adanya penyakit varikokel pada seorang pria. Jadi pada varikokel ini memang dia dapat mengganggu kualitas sperma pria sehingga akhirnya menghambat dalam proses memiliki keturunan. Selain itu juga sering ya dapat timbul keluhan pada pria yang datang berkonsultasi karena adanya nyeri di daerah buah zakar. Nyerinya ini ada yang berupa seperti kurang nyaman atau pegal yang kemudian setelah diperiksa ternyata ada kondisi dari varikokel. Memang tidak bisa dipungkiri ya, banyak pria yang menjadi cemas dengan kondisi penyakit varikokel, bahkan tidak jarang ada yang mempersepsikan kalau dirinya ini jangan-jangan terkena varikokel, akhirnya stres sendiri. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan memberikan edukasi secara langsung mengenai kondisi varikokel ini secara bertahap. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu ya, apa sih definisi dan penyebab dari varikokel. Jadi, varikokel ini merupakan sebuah kondisi di mana terdapat pelebaran pembuluh darah vena di daerah buah zakar pria. Jadi di daerah buah zakar, di atasnya itu ada semacam pembuluh darah. Pembuluh darah ini terdapat pelebaran yang kemudian timbul sumbatan. Akibatnya apa? Darah tersebut tidak dapat dihantarkan dengan baik. Terdapat penumpukan darah di daerah tersebut. Karena ada penumpukan darah ini, akhirnya yang terjadi adalah terdapat peningkatan suhu buah zakarnya jadi lebih panas, kemudian penumpukan radikal bebas alias racun di daerah buah zakar. Karena hal tersebut, akhirnya timbullah keluhan-keluhan pada seorang pria yang menderita varikokel. Secara mekanisme, kondisi kelainan varikokel ini sangat mirip ya dengan kelainan pembuluh darah lain. Paling sering familiar kita mungkin tahu dengan kondisi ambeien ya. Ambeien atau bahasa medisnya hemoroid itu sebetulnya kelainan pembuluh darah vena juga, tetapi di daerah anus. Nah, kalau misalnya timbul kelainan pembuluh darah vena di daerah kaki, maka kita mengenal dengan kondisi varises di kaki. Jadi memang varises ini bisa mengenai berbagai lokasi. Hanya saja yang sering saya hadapin sebagai dokter andrologi tentunya adalah kompetensi saya dalam menangani kondisi varises buah zakar alias varikokel. Lalu pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan varikokel? Sebetulnya secara penyebab pastinya sih masih belum jelas ya. Namun yang diketahui memang pada varikokel ini ditemukan ada beberapa faktor. Faktor terseringnya itu adalah kelainan katup pembuluh darah vena. Jadi karena ada kelainan katup-katupnya ini akhirnya pembuluh darahnya tidak lancar. Varikokel ini sering ya mengenai pada sebelah kiri karena memang pembuluh darah di sebelah kiri ini dia akan masuk ke daerah pembuluh darah kecil terlebih dahulu. Beda sama pembuluh darah yang sebelah kanan. Di buah zakar sebelah kanan ini dia langsung masuk ke pembuluh darah yang lebih besar sehingga alirannya lebih lancar. Selain itu juga ada beberapa faktor ya yang dapat menyebabkan terjadinya varikokel, seperti ada faktor genetik atau keturunan, kemudian mungkin sering melakukan aktivitas berat terutama yang sering mengejan, misalnya kita ngangkat beban berat secara berulang kali, maka hal ini juga menjadi salah satu pemicu varikokel. Juga tidak menutup kemungkinan ya, mungkin ada sumbatan di daerah organ reproduksi pria yang kemudian menghambat aliran pembuluh darah sehingga akhirnya timbullah kondisi varikokel ini di daerah buah zakar pria. Baik, itu tadi ya pembahasan mengenai definisi dan penyebab dari varikokel. Selanjutnya, apa saja sih gejala dan tanda kalau kita itu jangan-jangan mengidap varikokel? Sebetulnya varikokel itu tidak selalu ya menimbulkan keluhan di daerah buah zakar atau mengganggu kesuburan. Bahkan pada beberapa kasus ada pria-pria yang baru tahu dia mengidap varikokel ketika mereka itu melakukan pengecekan untuk tes masuk sebuah institusi tertentu. Jadi ada ya beberapa institusi yang dia itu sebelum masuk akan dilakukan pemeriksaan di buah zakar. Salah satunya adalah pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada varikokel atau tidak. Pada pria seringkali
Seringkali mereka kaget. Awalnya mereka nggak ada ngerasa gejala apapun. Nyeri nggak ada, keluhan nggak ada. Tetapi saat tes masuk ditemukan kalau memang ada kondisi varikokel di daerah buah zakarnya. Hal ini menunjukkan ya kalau memang varikokel ini sering tidak jelas. Pada beberapa orang bisa timbul tanpa gejala sekalipun. Memang pada beberapa kasus sering terjadi ya gejala yang sangat khas dari penyakit varikokel ini. Gejala khasnya itu adalah berupa rasa nyeri. Nyerinya di mana? Di daerah buah zakar. Jadi nyeri akibat varikokel ini sangat unik karena rasa nyerinya itu bukan seperti tertusuk atau bagaimana, tetapi lebih ke perasaan kurang nyaman atau mungkin rasa penekanan di daerah buah zakar. Intinya kita ngerasa kalau buah zakar kita itu kayak pegel, kemang, ada rasa nggak enak. Bukan tidak mungkin rasa tidak nyamannya ini bahkan bisa menjalar hingga ke area lipatan paha. Rasa tidak nyaman di daerah buah zakar ini, dia itu semakin berat kalau kita itu melakukan aktivitas berat. Misalnya kita habis ngelompat, atau kita mengejan, atau kita ngangkat beban berat. Biasanya kita ngerasain kalau nyerinya ini kok kambuh lagi. Tetapi uniknya, nyerinya ini akan hilang ketika kita sedang beristirahat, terutama ketika kita tiduran. Karena kalau kita tiduran, pembuluh darahnya jadi tidak melawan gravitasi sehingga meminimalisir dari sumbatan pembuluh darah tadi. Nyeri di daerah buah zakar ini tentu paling sering mengenai pada posisi sebelah kiri karena seperti saya jelaskan tadi ya, varikokel ini paling sering mengenai sebelah kiri dari buah zakar pria. Tetapi bukan tidak mungkin ya, nyerinya ini di kedua buah zakar atau mungkin di kanan saja. Karena pada beberapa kasus ditemukan ya, ternyata varikokelnya ada di dua sisi, buah zakar kiri dan kanan atau mungkin kanan. Memang yang paling sering ini mengenai di sebelah kiri. Varikokel juga bisa dirasakan dari sentuhan ya. Jadi kita ngerasain tuh di daerah buah zakar kita kok kayak ada bentukan kayak cacing gitu, ada yang menonjol beda dengan bentukan yang sebelahnya. Makanya istilahnya varikokel ini adalah bag of worms atau kantung cacing karena pembuluh darah yang tersumbat itu akan mengakibatkan pembesaran dan kalau kita lihat bentuknya itu persis kayak ada kantung cacing di daerah atas buah zakar pria. Berdasarkan tingkat keparahannya, varikokel ini dibagi menjadi 3 derajat. Kalau yang derajat 1, ini dia tidak bisa terdeteksi secara langsung. Biasanya akan dilakukan dengan pemeriksaan oleh dokter terlebih dahulu. Kalau yang derajat 2, biasanya mulai teraba tuh dengan tangan. Kok di daerah pembuluh darah buah zakar yang atasnya ini kerasa membesar. Sementara yang di derajat 3, ini yang paling berat. Yaitu adalah kita dari ngeliat aja buah zakar dari luar udah kelihatan di atas buah zakarnya itu ada bentukan seperti cacing. Ini yang merupakan kondisi paling berat dari varikokel. Untuk bisa memastikan apakah seseorang mengidap varikokel atau tidak, biasanya akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter terlebih dahulu seperti dokter andrologi. Biasanya dokter andrologi akan melakukan pemeriksaan dengan tangannya ya. Jadi dengan tangan diperiksa di daerah pembuluh darah buah zakar. Lalu biasanya pasien akan diminta untuk mengejan supaya mengecek apakah terdapat pelebaran atau tidak di daerah pembuluh darah buah zakar. Untuk memastikan lebih lanjut, bisa juga ya dilakukan pemeriksaan tambahan. Salah satunya adalah pemeriksaan USG atau ultrasonografi di daerah buah zakar. Kalau di ultrasonografi ini biasanya lebih jelas ya, kelihatan bagaimana varikokel pada pria tersebut. Tetapi kita harus ingat ya, yang namanya nyeri di buah zakar itu tidak serta-merta selalu disebabkan varikokel. Ada berbagai kondisi kelainan yang dapat menimbulkan keluhan nyeri di daerah buah zakar. Kalau kalian ingin menyaksikan ya apa saja penyebabnya, bisa klik link video di atas. Baik, sekarang kita akan membahas ya mengenai apa nih bahaya dari penyakit varikokel. Varikokel ini bisa berdampak salah satunya terhadap kesuburan pria alias terdapat penurunan kualitas sperma. Hal ini dikarenakan ya varikokel dapat menghambat kualitas sperma, mulai dari jumlahnya menjadi sedikit atau mungkin pergerakan spermanya terhambat, juga bentuk dari spermanya. Jadi banyak sperma yang rusak akibat dari kondisi varikokel. Makanya pada pria-pria yang sedang menjalani program hamil, salah satu pemeriksaan yang wajib saya lakukan itu adalah pemeriksaan apakah pada pria tersebut ada varikokel atau tidak ya. Selain itu, varikokel ini juga dapat menimbulkan bahaya yang lain, yaitu adalah terdapat pengecilan dari ukuran buah zakar. Jadi buah zakar yang awalnya normal, bukan tidak mungkin ukurannya menjadi mengecil karena kondisi varikokel ini. Varikokel ini karena proses penghambatan, dia akan meningkatkan racun di buah zakar yang membuat kondisi buah zakarnya menjadi tidak ideal. Karena kondisi tersebut, akhirnya buah zakarnya
menjadi mengecil karena jaringan-jaringannya itu terdapat perusakan yang mengakibatkan kendala dalam proses lebih lanjut. Karena buah zakarnya ini mengecil, tentu selain spermanya menjadi terhambat, juga bisa mengakibatkan penurunan hormon testosteron. Makanya secara tidak langsung, kadang pada penderita varikokel yang lama, buah zakarnya mengecil, hormonnya rendah, bisa timbul keluhan gangguan seksual juga, seperti ada gangguan gairah atau mungkin gangguan ereksi. Tidak jarang juga ya, pada penderita varikokel seringkali mereka menjadi stres, cemas, dan khawatir dengan kondisi ini. Karena mereka jadi takut dengan kondisi varikokel ini jangan-jangan bisa mengganggu kondisi tubuhnya. Tapi yang perlu diingat ya, tidak semua varikokel itu pasti akan menimbulkan kondisi serius yang berbahaya pada tubuh kita. Makanya sangat penting ya, kita harus memastikan dahulu, betul nggak nih ada varikokel di tubuh kita atau tidak oleh dokter. Kemudian kalau ada, kira-kira seberapa besar derajatnya? Apakah ada timbul gejala atau tidak? Karena dengan kita mengetahui bagaimana kondisi varikokel ini di tubuh kita bisa menentukan langkah terbaik untuk selanjutnya. Sekarang kita akan membahas ya, apa penanganan yang tepat pada kondisi varikokel. Pada seseorang yang varikokelnya ini tidak menimbulkan gejala serius atau dampak yang berbahaya pada tubuhnya, maka penanganannya ini tidak diperlukan tindakan tertentu. Bisa saja hanya kita observasi saja sambil diawasi supaya varikokelnya ini tidak memberat. Tapi kalau misalnya ya sudah timbul keluhan seperti mungkin ada nyeri daerah buah zakar atau mungkin gangguan kualitas sperma yang mengakibatkan kesulitan memiliki keturunan, maka di sini sangat penting untuk dilakukan penanganan. Penanganan paling awal yang biasanya akan dianjurkan tentu itu adalah perbaikan pola hidup sehat. Seperti misalnya sebaiknya dianjurkan untuk menghindari rokok, kurangi aktivitas-aktivitas berat, mengangkat beban berat, atau juga kurangi mengejan. Kemudian kita juga disarankan untuk istirahat yang cukup, meningkatkan makanan bergizi, dan olahraga dengan tepat. Kalau kita melakukan hal-hal tersebut, itu sangat mungkin untuk memperbaiki dan mengurangi keluhan dari varikokel tadi. Penggunaan celana yang terlalu ketat atau mungkin berlapis-lapis itu juga sebaiknya dihindari ya pada seorang pria yang mengidap varikokel. Tujuannya adalah untuk menjaga kondisi buah zakarnya tetap nyaman dan suhunya tetap ideal. Kalau kita memakai celananya terlalu ketat, berlapis-lapis, bukan tidak mungkin justru akan semakin memperburuk kondisi buah zakar. Dalam beberapa kasus, biasanya seorang dokter, terutama dokter andrologi, itu akan memberikan penanganan pada seorang pria yang mengidap varikokel. Pemberian obat-obatan tertentu diketahui ya dapat membantu untuk mengurangi gejala varikokel, juga memperbaiki baik nyerinya itu menjadi lebih minim, juga untuk fungsi kesuburannya lebih baik. Sambil kemudian akan dievaluasi apakah target utamanya itu sudah tercapai atau belum. Misalnya pada penderita varikokel tadi, dia datang dengan keluhan ingin punya anak, spermanya rusak. Kalau misalnya dengan pemberian terapi bisa terjadi kehamilan, maka hal ini sudah tercapai targetnya sehingga pengobatannya bisa di-stop. Tapi kalau misalnya keluhannya itu nyeri, biasanya akan diberikan obat untuk mengurangi nyerinya sambil tetap dievaluasi kira-kira nyerinya bisa terkontrol atau tidak. Kalau misalnya ya gejala varikokelnya itu masih cukup berat, timbul keluhan, udah dikasih obat masih kurang optimal kesembuhan dan dampaknya, maka biasanya akan dipertimbangkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut, yaitu adalah berupa tindakan pembedahan. Namanya adalah varikokelektomi. Jadi tindakan ini adalah tindakan operasi untuk menghilangkan varikokel. Biasanya tindakan operasi ini akan dikerjakan oleh dokter bedah yang terlatih, seperti dokter spesialis bedah, kemudian juga dokter spesialis bedah urologi yang menangani saluran kemih. Tapi perlu diingat ya, tidak serta-merta semuanya pasti akan menjalani operasi, karena banyak pria yang dia itu takut untuk periksa, karena dia khawatir kalau ketahuan varikokel pasti harus langsung operasi. Tidak semudah itu, karena biasanya akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu, betul varikokel atau tidak. Kalau memang varikokel seperti apa gejalanya, bagaimana derajatnya, apakah perlu operasi atau tidak. Bahkan saya beberapa kali menemui pasien yang bisa terjadi perbaikan dan target yang optimal tanpa menjalani operasi. Tentu ada juga ya pada beberapa orang yang dia harus menjalani operasi supaya bisa tercapai target yang dia inginkan. Baik, itu tadi adalah pembahasan mengenai apa itu varikokel dan bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Jadi pada prinsipnya mengenai varikokel ini sangat mungkin gejalanya berbeda ke setiap orang. Untuk tahu kita seperti apa, tentu harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter terlebih dahulu. Saran saya, jangan konsumsi obat sembarangan atau diagnosis sendiri. Sebaiknya pertimbangkan untuk cek ke dokter langsung untuk diketahui benar varikokel atau tidak. Terakhir, untuk kalian yang menderita varikokel dan mengidap kelainan sperma, di sini saya sudah membuatkan ya video pembahasan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kualitas sperma sehingga program hamilnya lebih optimal. Kalau kalian mau menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.